Halo sahabat YouTube dan Dosana-Dosana, sore ini kita berada di arah selatan dari pusat kota Pariaman, tepatnya di kawasan Pantai Cermin yang merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh para keluarga yang ingin membawa anak-anaknya untuk berlibur di kawasan pantai. Saat ini jam menunjukkan pukul 16 WIB atau pukul 4 sore di masa liburan anak sekolahan. Hari Minggu ini ternyata kawasan objek wisata Pantai Cermin dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Tampaknya mayoritas adalah kendaraan-kendaraan pribadi yang berdatangan dari berbagai kota dan daerah yang ada di dalam Provinsi Sumatera Barat. Bisa dilihat ya, ada dua bus wisata ini terparkir di sini selain kendaraan-kendaraan pribadi di kawasan Pantai Cermin. Nonton konten ini sampai akhir, explore kita dalam suasana liburan anak sekolah hari Minggu tanggal 24 Desember 2023. Jangan lupa berikan like, share, dan bagi yang baru bergabung di channel ini ditunggu partisipasinya untuk subscribe agar selalu mendapat pemberitahuan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taruy. Kita akan terus ke kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Sesudah Pantai Cermin ini kita akan melewati kawasan Pasielohong. Jadi saat ini kita sudah berada di Pasielohong yang berdampingan dengan kawasan Pantai Cermin. Di sini bisa dilihat para sahabat YouTube dan Dosana-Dosana, ada pohon-pohon yang rindang di kiri dan kanan jalan, terutama di arah kiri kamera ini yang merupakan arah ke pinggir pantainya. Tapi bagi yang bawa anak-anak ya, kawasan di Pasielohong ini sebaiknya dihindari anak-anaknya mandi air laut ya. Soalnya di kawasan Pasielohong ini riskan untuk mandi laut. Oke, kita lanjut ya. Kita akan terus dari Pasielohong ini. Di kanan ada Ar-Rahman Musola ya. Kalau mau beribadah silahkan mampir di Ar-Rahman. Sementara di kiri kamera ini adalah kawasan Taman Anas Malik. Nama Bupati legendaris Pariaman di tahun 1980 sampai 1990. Seorang tokoh luar biasa ya, legend sekali. Nama beliau dipatrikan di sebuah taman kecil di sebelah kiri kamera kita ini. Ada sejumlah kendaraan-kendaraan pribadi ya, terlihat terparkir sejak kita dari Pantai Cermin. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada sebuah kafe, boleh dikatakan yang pertama ya di Pariaman, yang cukup viral dan cukup hype ya, tapi bersifat kekeluargaan. Itu adalah Cafe Espresso. Silahkan yang berlibur ke kota Pariaman mampir menikmati minuman dan makanan di Espresso Cafe. Kita sampai di kawasan Monumen Pemuda ASEAN. Ternyata luar biasa ramainya kendaraan-kendaraan pribadi yang terparkir di sini. Tapi kita tidak bisa mendekati ke tepi ombaknya, jadi kita tidak tahu tingkat keramaian yang berada di tepi ombak. Kita hanya sekedar menelusuri kawasan objek wisata ini. Jadi di Monumen Pemuda ASEAN ini ada labuhan kelompok nelayan tradisional Pasir Sepakat. Kemudian juga di depan kita ini adalah kawasan labuhan kelompok nelayan Putra Bahari. Jadi di sebelah kiri kamera ini terdapat ada kendaraan-kendaraan cukup ramai ini. Ada bus wisata ya,
yang terparkir di sini. Kemudian juga ada kendaraan-kendaraan pribadi yang berjejer dengan rapi di areal parkir, dan kita seterusnya mau menuju ke dalam kawasan utama objek wisata Pantai Gandoria yang ada di hadapan kita. Pintu masuknya ini tepat berada di dekat Masjid Nurul Bahari. Jadi di kanan ini ada sebuah masjid yang cukup bagus dan luas ya, banyak digunakan oleh para mereka yang berdatangan ke kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Sebelah kanan, sebelah kanan juga ada stasiun kereta api Pariaman. Jadi dari Kota Padang, para penumpangnya turun di stasiun kereta api Pariaman, kemudian masuk ke kawasan objek wisata Pantai Gandoria. Dan kita berada pada saat ini di dalam kawasan utama objek wisata Pantai Gandoria. Inilah suasana yang kita dapati ya pada sore hari ini pada pukul 4 menjelang ke pukul setengah 5 sore. Dalam suasana cahaya matahari yang bermendung ya. Tadinya Kota Pariaman dan sekitarnya cukup cerah ya dengan sinar mataharinya, tapi pada sore hari ini tidak terang benderang. Namun bagi pengunjung ya, ini cukup melegakan juga karena banyak pengunjung kita tidak terbiasa dengan panas terik di kawasan pantai. Cukup ramai, dan itu ada bendi juga ya, kendaraan tradisional. Nah, ini menjadi kendaraan wisata ini di dalam objek wisata Pantai Gandoria. Kita berhenti sejenak, kemudian kita akan segera melanjutkan seterusnya ke arah utara ke kawasan areal parkir Ujung Muaro. Jadi di depan kita ini ada Muaro Pariaman. Jadi merupakan batas kawasan ini ke arah utara. Wah, ini ada bendi. Alhamdulillah ya, cukup ramai juga pengunjung dengan kendaraan-kendaraan pribadi mengisi areal parkir. Tapi sebenarnya ini belum membludak, walaupun pada hari ini adalah hari Minggu menjelang akhir tahun ya. Jadi banyak juga ya yang berdatangan, namun belum terlihat kendaraan-kendaraan yang dominan ya. Kalau dulu biasanya ini sangat ramai dengan kendaraan-kendaraan berplat BM dari Provinsi Riau. Tapi pada hari ini saya lihat tidak mencolok lah. Pun dibandingkan pada hari-hari libur biasanya, ini cukup ramai kawasan ini pada hari ini, hari Minggu ini ya. Walaupun belum seperti yang pernah pada masa-masa liburan. Ini kawasan objek wisata ini cukup ramai dikunjungi dari berbagai kota dan daerah yang ada dalam Provinsi Sumatera Barat, bahkan dari provinsi tetangga, Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, bahkan juga ada dari Sumatera Utara. Tapi pada saat liburan kali ini tidak terlihat penonjolan yang luar biasa. Oke, para sahabat YouTube dan dosen-dosen, kita akan lihat sejauh mana kehadiran dari bus wisata kendaraan-kendaraan pribadi yang terparkir di areal parkir Ujung Muaro objek wisata Pantai Gandoria. Jadi di kanan kita ini adalah aliran sungai, dua sungai yang disatukan, aliran Batang Pampan dan aliran Piaman. Yang bermuara di Muaro Pariaman ini memasuki Samudra Hindia. Itu dia, terlihat sekilas ya. Di kanan kita ini adalah loket pembelian karcis atau menaikkan dan menurunkan para penumpang yang ingin berwisata ke Pulau Ansoduo. Jadi di sana ada kapal motor penumpangnya yang bisa dibeli karcisnya, nanti para penumpangnya dibawa ke pulau, diantarkan ke Pulau Ansoduo. Nanti pada sore hari mau kembali lagi juga ada, cukup lancar kalau
cuaca dalam keadaan baik-baik saja. Wow, cukup ramai ya yang parkir, yang hadir di Pantai Gandoria pada hari Minggu ini. Kita tidak begitu fokus ya memperhatikan plat-plat kendaraannya. Kita hanya sekedar berkeliling di kawasan parkir ini untuk menunjukkan sejauh mana tingkat keramaian yang ada di kawasan objek wisata Pantai Gandoria pada hari Minggu ini, hari libur anak sekolah, juga sekaitan dengan menjelang akhir tahun 2023.